Ya, baik. Jadi memang eating disorder itu sendiri gitu ya adalah term yang sering digunakan untuk menggolongkan kebiasaan makan atipikal yang biasanya bisa mengancam kesehatan seseorang. Dan biasanya juga ditandai dengan hubungan yang kurang sehat ya dengan makanan, bentuk tubuh, serta berat badan gitu. Jadi sebenarnya eating disorder itu adalah payung lah gitu. Jadi umumnya eating disorder ini akan kita golongkan ke dalam tiga tipe yang besar ya, yaitu ada anorexia nervosa, bulimia nervosa, dan ada juga binge eating gitu. Anoreksia yaitu bentuk restriktifnya di mana asupan makanan sangat dibatasi gitu seperti yang tadi Mbak bilang, sehingga seringkali ditandai dengan berat badan yang sangat rendah atau abnormal. Nah, serta adanya masalah kesehatan fisik. Kedua, anoreksia nervosa ini juga adanya ketakutan dan kecemasan yang tinggi banget nih akan kenaikan berat badan atau akan menjadi gemuk, serta adanya perilaku menetap yang akhirnya menghambat kenaikan berat badan meskipun berat badannya sebenarnya udah rendah gitu. Ketiga, adanya penekanan yang tidak seharusnya atau persepsi individu yang terganggu terhadap berat dan bentuk tubuh mereka sendiri. Tipe yang kedua yaitu bulimia nervosa. Ini ditandai dengan adanya episode binge eating-nya, makan berlebihan yang nggak terkontrol gitu. Yang diikuti dengan perilaku-perilaku inappropriate yang dilakukan sebagai usaha untuk mencegah kenaikan berat badannya. Misalnya dengan yang tadi dimuntahkan kembali dengan laksatif atau olahraga berlebihan. Selain itu sama seperti anoreksia terdapat penekanan juga gitu yang tidak seharusnya atau persepsi individu yang terganggu terhadap berat dan bentuk tubuh mereka sendiri. Nah, cuma bulimia ini biasanya lebih sekretif, nggak punya stigma fisik yang jelas gitu seperti badan kurus atau berat badannya rendah gitu. Justru umumnya mereka berada di golongan berat badan dan bentuk tubuh yang rata-rata sehingga seringkali tidak terdeteksi. Dan tipe yang ketiga yaitu binge eating itu ditandai dengan konsumsi makanan dalam jumlah besar dalam periode waktu kurang lebih 2 jam. Jadi disertai dengan perasaan hilangnya kontrol terhadap perilaku makan itu sendiri, kayak ngerasa kok nggak bisa berhenti makan ya, atau berapa banyak nih yang harus dimakan misalnya gitu. Mengingat kita sekarang di tengah bulan Ramadan nih Mbak Kanti. Ya. Ketika berpuasa kita masyarakat juga menahan lapar, tidak makan dan tidak minum dari fajar sampai matahari terbit. Nah, dengan pola aktivitas berpuasa seperti ini, umumnya seperti apa pengaruhnya kepada orang-orang dengan eating disorder, Mbak Kanti? Memang kalau kita lihat beberapa penelitian gitu ya mengenai eating disorder dan berpuasa gitu ya, ada hasil penemuan yang konsisten. Jadi bahwa tindakan berpuasa itu sendiri gitu ya dan efek dari perubahan drastis dalam diet atau asupan makanan seperti yang terjadi pada bulan puasa ini bisa menjadi trigger atau pencetus kembalinya eating disorder pada orang yang sedang dalam tahap recovery. Itu juga bagi mereka yang berada pada tahap awal atau masih struggling nih dengan eating disordernya. Karena terdapat resiko yang meningkat gitu terhadap bertambah parahnya gejala si eating disordernya. Hal ini sebenarnya kalau kita lihat disebabkan karena pola makan yang terbentuk saat berpuasa yang berkelanjutan gitu selama 1 bulan, itu kan sebenarnya memiliki pola yang mirip dengan puasa yang dilakukan untuk mengurangi berat badan gitu kan. Sehingga hal ini bisa sangat nge-trigger gitu istilahnya, benar-benar bisa sangat mencetuskan pola yang sebelumnya, pola tidak sehat, makan tidak sehat yang sebelumnya kita miliki, misalnya seperti itu. Dan pada beberapa penelitian, khususnya penelitian pada remaja yang belum terdeteksi dengan eating disorder, tapi punya kecenderungan mengarah ke situ, gitu ya, nggak jarang juga kewajiban berpuasa menjadi kesempatan untuk menutupi gangguan makannya, gitu. Sehingga seringkali jumlah remaja baik dengan eating disorder dan remaja yang belum didiagnosa yang mendapat perawatan di rumah sakit, tiba-tiba jadi meningkat tinggi selama dan setelah Ramadan gitu, karena gejalanya justru semakin parah atau justru mereka relapse lagi sehingga akhirnya membutuhkan perawatan di rumah sakit yang intensif misalnya seperti itu. Tapi di sini perlu ditekankan ya bahwa puasa tidak menyebabkan eating disordernya, melainkan bisa menjadi trigger atau pencetus gitu bagi mereka yang rentan atau memang sudah memiliki faktor risiko terhadap eating disorder itu sendiri. Seperti itu. Baik. Mbak Kanti, rasanya tidak bisa menutup mata kalau beberapa orang di masyarakat ini, atau aku juga sering mendengar sih sebenarnya, istilah puasa itu sambil diet. Puasa itu menjadi momen untuk diet. Kemudian juga ini kadang dibarengi dengan kebiasaan
makan bersama atau makan besar ketika di waktu berbuka puasa. Rasanya itu sudah menjadi bagian dari budaya dan kebiasaan orang-orang sini gitu Mbak Kanti. Nah, menurut pandangan Mbak Kanti seperti apa pengaruh pandangan atau kebiasaan ini terhadap eating disorder? Apakah ini menambah berat struggle teman-teman dengan eating disorder Mbak Kanti? Betul, seperti yang tadi gitu ya, di saat eating disorder kan memiliki stigmanya negatif gitu kan Mbak, di sekitar masyarakat gitu kan. Nah, sedangkan puasa sekalian diet itu dianggap normal oleh masyarakat gitu. Kayak biasa aja gitu kalau misalnya orang sambil bilang, ya nih sekalian diet biar kurusan, nih bagus nih udah mulai kurusan, misalnya kayak gitu. Dianggap normal. Sehingga kalau ada penurunan berat badan, kelihatan lebih kurus, bisa dijadikan topeng tadi emas gitu bagi mereka yang sedang berjuang dengan eating disorder. Begitu juga untuk makan besar setelah puasa. Bagi orang dengan eating disorder, hal ini bisa menjadi trigger yang memperparah gejalanya atau menjadi trigger yang bisa membuat orang yang udah berhasil overcoming eating disorder tadi menjadi relapse lagi gitu atau kembali. Karena setelah dia berpuasa gitu ya, kan selama 1 hari berpuasa gitu, perut kosong seharian, tiba-tiba makan banyak nih, lebih dari makan sehari-hari lagi gitu kan, sehingga muncullah itu sensasi perutnya penuh gitu, keisi perut gitu. Dan pada beberapa yang memang masih fokus dengan berat badan, akan adalah periode di mana mereka akan nimbang, terus tiba-tiba melihat kenaikan berat badannya. Padahal mungkin itu berat airnya atau memang karena ada food intake, jadi ada massa makanannya gitu. Itu bisa men-trigger pikiran yang terdistorsi tadi, seperti dibandingkan ngerasa lega nih karena akhirnya makan, atau duh enak banget ya akhirnya udah nggak lapar lagi nih misalnya kayak gitu. Yang muncul malah pikiran-pikiran yang kayak ya ampun naik nih berat badannya, ya ampun perutnya langsung gede gitu, dan perasaan bersalah lainnya yang bisa mendorong akhirnya melakukan usaha untuk menuntahkan makanan atau misalnya minum laksatifnya atau olahraga berlebihan. Semua perilaku-perilaku yang untuk mengkompensasi rasa bersalah tadi gitu. Kemudian ini menjadi pola selama Ramadan berlangsung dan bisa saja akhirnya jadi bertahan gitu, menjadi rutinitas bahkan setelah Ramadan selesai gitu. Makanya kenapa yang tadinya baru awal-awal gitu ya, tapi udah punya faktor resikonya, udah rentan terhadap eating disorder, terus melakukan puasa, terus setelah itu benar mendapatkan berat badan yang turun misalnya seperti itu, dan akhirnya melihat bahwa oh iya benar mendapatkan istilahnya mendapatkan reward kan, jadinya akhirnya jadi semakin terbentuklah pola perilakunya gitu, dan juga bisa akhirnya menjadi relapse lagi ke eating disordernya. Apakah puasa ini tetap bisa dilakukan dengan aman dan tetap sehat untuk para pejuang eating disorder Mbak Kanti? Sebenarnya balik lagi gitu ya, pada dasarnya memang ada pengecualian kan ya, mengenai siapa yang boleh berpuasa, mana yang nggak boleh nggak berpuasa gitu, seperti misalnya ibu hamil, orang yang sakit, atau misalnya punya kondisi mental tertentu yang akan terancam apabila melakukan puasa misalnya gitu. Namun yang utama lagi, kembali lagi pada diri masing-masing. Sebelum memutuskan untuk puasa atau tidak, kita perlu memastikan dulu nih tujuan kita berpuasa tuh apa gitu. Karena puasa kan tidak sepenuhnya tentang tidak makan atau minum aja gitu, melainkan spiritualitasnya dalam mendapatkan kedekatan dengan Allah gitu kan. Melalui puasa kita diarahkan untuk memahami kondisi orang lain yang tidak seberuntung kita, mengajarkan kita untuk lebih mengapresiasi dan bersyukur dengan apa yang kita miliki gitu. Dan nggak cuma itu, puasa juga kan kita melalui puasa kita juga dilatih untuk sabar gitu, untuk disiplin, untuk memberikan waktu untuk beramal, berserah diri gitu. Hal ini berbeda dengan puasa yang dilakukan dengan mindset eating disorder. Tujuannya adalah untuk menurunkan berat badan tadi atau mencapai bentuk tubuh ideal tertentu. Sehingga apabila akhirnya memutuskan untuk melakukan puasa pun, memang jadinya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan perlu kita pastiin dulu gitu. Pertama ya, tujuan tadi gitu kan, tujuan kita untuk berpuasa tadi, dan memastikan apa hubungan kita dengan makanan, bentuk tubuh dan berat badan tuh emang udah sehat gitu istilahnya. Karena eating disorder ini bisa mendistorsi pikiran kita dari keyakinan yang kita miliki, sehingga boleh banget kalau misalnya kita membutuhkan atau mau mencari advice dari imam, dari pemimpin agama yang kita percaya, atau health professional yang ahli dalam bidang ini gitu. Kedua, kita perlu juga untuk memastikan, merefleksikan dulu saat ini kita berada dalam tahapan recovery yang seperti apa gitu. Kalau misalnya kita balik lagi gitu, kalau misalnya kita baru dalam tahapan awal eating disorder dengan adanya puasa gitu ya, justru akan semakin parah biasanya gitu.
justru akan semakin tertrigger. Tapi kalau misalnya saat ini adalah kita udah dalam tahapan recovery, kita perlu refleksiin dulu, kita lagi dalam tahapan recovery yang seperti apa. Hal apa yang mungkin mendorong adanya potensi pitfalls kita jatuh lagi, relapse ke gangguan makan gitu. Sehingga kita bisa menentukan dan mencari support, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan menghadapi si potensi pitfalls tadi gitu. Ketiga, mungkin membuat meal plan ya, atau schedule di awal gitu. Biasanya itu akan membantu. Sehingga kita tidak merasa bersalah atau kehilangan rasa kontrol tadi. Karena ketika kita ngerasa bersalah, kita ngerasa kehilangan kontrol, itu biasanya kita akan balik lagi ke pola eating disorder yang tadi, relapse itu tadi gitu. Jadi sebisa mungkin kita akan buat meal plan, kita buat schedule. Jadi nggak mengurangi porsi atau menghilangkan jenis makanan yang justru bernutrisi bagi kita. Karena balik lagi ketika lagi berbuka puasa dan juga nanti lagi sahur gitu ya, kan tetap membutuhkan nutrisi yang dibutuhkan untuk badan, apalagi udah malnutrisi gitu kan. Jadi meal plan boleh banget untuk disusun bersama dokter nutrisi atau terapisnya gitu. Kondisi seperti apa atau apa yang harus saya pahami bahwa saya sudah siap, saya bisa menjalani puasa, itu untuk orang-orang dengan eating disorder apa yang mereka harus pahami atau mereka bawa sebagai catatan, Mbak Kanti? Mungkin yang pertama balik lagi yang tadi gitu ya, ketika kita melihat bulan Ramadan sebagai kesempatan untuk menurunkan berat badan, artinya kita belum siap nih untuk melakukan puasa dengan sehat dan aman. Karena berarti ketika kita melihat itu akan ada banyak pitfalls, akan ada banyak perilaku dan kondisi yang akan men-trigger munculnya eating disorder tadi gitu. Jadi pertama memang kita melihat dulu gitu, kalau misalnya kita masih melihat sebagai kesempatan untuk menurunkan berat badan, berarti kita belum siap gitu. Ada sebaiknya untuk kita fokus dulu terhadap recovery-nya. Nah tapi karena balik lagi gitu ya, maksudnya membatasi makanan dengan tujuan spiritualitas, nggak boleh jadi membatasi makan dengan pola pikir anoreksia hingga titik kita menyakiti diri sendiri gitu. Begitu juga ketika kita struggling dengan bulimia, berbuka puasa tidak boleh menjadi kesempatan untuk overindulge diri kita hingga merasa bersalah dan benci dengan diri kita sendiri sampai akhirnya kita mau muntahin lagi gitu. Jadi kita mengetahui bahwa diri kita udah siap menjalankan puasa ketika tujuan kita jelas untuk spiritual dan keyakinan kita tadi. Dan balik lagi kita tahu kita udah siap kalau misalnya ternyata kita udah melihat, udah merefleksikan gitu kan bahwa ini loh tahapan recovery kita udah sampai sini dan kita punya meal plan, kita punya support system, misalnya kayak gitu. Kita punya support system yang cukup baik gitu ya untuk bisa mengembalikan kita atau mengingatkan kita ketika kita mulai menunjukkan pitfall-pitfallnya, misalnya seperti itu. Baik,